Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang untuk Anda. Ada informasi mengenai seorang warga negara asing yang membunuh mertuanya yang tengah memberi makan ternak di belakang rumahnya di Banjar, Jawa Barat. Pelaku diamankan warga dan langsung diserahkan ke aparat Polres Banjar, Jawa Barat. Sebelum melakukan pembunuhan, pekan lalu pelaku sempat merusak perabotan rumah mertuanya. Inilah Arthur Welhor, warga negara Amerika yang diamankan warga sesaat setelah membunuh mertuanya di Randegan, Banjar, Jawa Barat Minggu siang. Usai melakukan pembunuhan, pelaku langsung diamankan warga dan selanjutnya diserahkan ke aparat kepolisian Mapolres Banjar. Menurut saksi mata, peristiwa itu terjadi ketika korban sedang memberi pakan ternak di belakang rumah. Pelaku langsung menghampiri dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Penerimaan dari warga bahwa si bule datang ke sini dan posisi di rumah memang tidak ada siapa dan warga mengetahui sudah kejadian. Pak, ini pelaku sebelumnya katanya pernah merusak rumah ini ya? Betul. Dan kami sudah melakukan dari pihak korban pun dari keluarga sudah melaporkan dan kami pun sudah berkoordinasikan karena itu memang sudah di ranahnya penegak hukum. Sebelum membunuh, pekan kemarin korban merusak rumah mertuanya. Diduga persoalan dipicu akibat istri pelaku memberi sejumlah uang ke orang tuanya. Masalahnya yang kemarin melihat transferan istrinya mentransfer ke saya 5 juta. Anak ibu transfer ke ibu? Iya. Untuk apa itu, Bu? Untuk penggantian yang sebelum ini, yang sebulan hari Selasa. Berarti ini sudah berapa kali ngerusaknya, Bu? Ini dalam 1 minggu 2 kali. Sudah 2 kali ngerusak? Iya. Terus? Pernah dirusak. Selalu ngerusak ke sini udah ketiga kalinya yang sekarang. Udah 3 kali berarti ya? Aksi perusakan Arthur ini diketahui sudah 3 kali. Akibat perusakan ini, korban mengalami kerugian hingga 45 juta rupiah. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Ini semua ada itu. Ini makanan di sini ya apa budak pada itu semua. Ya, pemirsa, korban pembunuhan yang dilakukan oleh menantu WNA asal Amerika dimakamkan hari ini di TPU Desa Raharja, Banjar, Jawa Barat, Senin pagi. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman tersebut. Suasana haru mengiringi kepemberangkatan Agus Sopian yang tewas dianiaya oleh Arthur Welhor yang tidak lain adalah menantu korban. Korban dimakamkan di TPU Desa Raharja, Banjar, Jawa Barat pada Senin pagi. Sebelum dimakamkan, korban diotopsi lalu disemayamkan di rumah duka. Keluarga menuntut pelaku dihukum berat. Pelaku dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan selama ini kedua belah pihak sulit berkomunikasi karena baik korban maupun pelaku tidak menguasai bahasa. Keluarga minta diproses yang seadil-adilnya. Terus? Yang dihukum yang setimpal, yang seberat-beratnya. Kalau pelaku sendiri sama Akang ini, yang Akang tahu kesehariannya seperti apa sih? Pelakunya itu ya pendiam karena nggak ngerti bahasanya, jadi ya pendiam, cuma manggut-manggut aja begitu, jadi ya susah. Berarti ada kendala di komunikasi berarti ya selama ini? Kendala kemungkinan di komunikasi, cara penyampaian susah gitu kan. Kalau pelaku berarti nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali? Nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Minggu siang kemarin, korban tewas akibat dianiaya Arthur dengan senjata tajam. Persoalan diduga dipicu oleh istri pelaku mengirim uang ke ibunya untuk mengganti perabotan yang dirusak oleh pelaku. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kronologis kejadian, kami sudah tersambung bersama dengan Bapak Icak Sodikin, keponakan dari korban. Assalamualaikum, selamat siang Pak Icak. Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, Pak Icak, pertama-tama kami sampaikan turut berduka cita, Pak. Tapi mungkin Pak Icak bisa bercerita kepada kami, ini dapat informasi setelah kejadian ini, kejadiannya itu seperti apa sih Pak ceritanya? Kronologis kejadiannya begitu? Ya, betul. Oke.
Oke, kronologi kejadiannya ketika yang si korban itu lagi di belakang rumah, lagi beres-beres tempat ternak, pakan ikan dan ternaknya, dia itu langsung didatangi oleh si Arthur itu, si bule itu datang. Dia kira katanya mau minta maaf, ternyata dia mendorong dan langsung menikam gitu, tanpa ampun, tanpa basa-basi dan tanpa ada suara sedikit pun gitu. Begitu, langsung istilahnya langsung ditikam, ditusuk dari belakang karena si korban ini badannya kecil dan si pelaku ini gede, tinggi, jadi tenaganya lebih kuat, ya bisa menikam langsung tersungkur. Pak Nggak Icak, nyampe 10 menit. ya, apa yang menjadi permasalahan sehingga tersangka ini melakukan kekerasan hingga akhirnya menyebabkan kematian kepada almarhum? Ya, itu karena diantaranya mungkin ada dendam dan istilahnya kesakit hatian karena diantara kedua itu nggak ada yang mengerti bahasa, diantaranya itu kesalahpahaman antara bahasa juga bisa, ya namanya orang tua ke menantu anak ya berbuat baik seperti halnya kita di desa di sini, bisa membantu ke kebunnya, membantu pakan ternaknya gitu. Jadi si pelaku ini nggak cocok dengan tindakan-tindakan si korban, begitu mungkin. Oke, apakah kemudian anak dari korban ini tidak pernah menjadi perantara begitu antara suami ataupun ayahnya? Ya, jadi perantara pun agak sulit gitu. Jadi istilahnya si pelaku ini keras kepala. Kalau menurut dia salah begitu aja. Walaupun udah istilahnya dikasih tahu gitu. Oke, tapi penyebab permasalahan ini apakah memang karena komunikasi bahasa saja atau sebetulnya ada permasalahan lain, Pak? Kami mendengar ada permasalahan soal uang. Ya, itu ke ibunya sebelumnya kan ada masalah transfer uang ke ibunya untuk penggantian kerusakan sebelumnya gitu kan. Karena kejadian ini terakhir yang keempat nih yang menyebabkan kematian gitu kan. Itu mungkin dipicu dari situ, dari ketidaksetujuan transfer uang dari anaknya si korban gitu, dari transfer gitu ke ibunya gitu kan. Jadi ketidakcocokan menjadilah istilahnya sakit hati, ya jadi dendam bertumpuk begitu. Untuk korban dan juga pelaku ini apa tinggal satu atap, Pak? Oh tidak, hanya terhalang satu rumah saja ke sebelah utara begitu. Oke. Bisa Pak Icak, ditempuh jalan kaki. tadi Pak Icak bilang ini sudah 4 kali pelaku ini melakukan aksi yang memang cukup Pengerusakan, tidak merusak kekerasan, dan lain gitu ya. sebagainya. Memang sebelumnya, beberapa kali sebelumnya, seperti apa sih tindakan yang dilakukan oleh pelaku? Ya, sebetulnya si korban ini tidak tahu menahu apa awal datangnya si pelaku untuk mau merusak gitu. Karena ya namanya orang tua dikira mau minta maaf, mau bersilaturahim, ternyata ya datang langsung merusak gitu tanpa penyebab sebelumnya. Langsung itu begitu. Datang merusak, sudah pergi lagi yang pertama, terus datang lagi beberapa hari lagi merusak lagi gitu kan. Tanpa ada penyebab yang pasti gitu ya. Kesalahannya apa gitu, tidak tahu menahu kesalahannya begitu. Apa Pak Sampai pekerjaan merusak, dari campur-campur. tersangka ini sehari-harinya? Tersangka ini tidak bekerja sebetulnya, tidak bekerja, hanya di rumah, dan ada pun kebun kecil ya dia tanam apa yang dia suka gitu kan. Tanam dari pohon buah-buahan, dari biji gitu. Kalau dikasih saran itu sulit, susah gitu kan. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Icak Sodikin. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Terima kasih banyak Pak Icak, selamat siang. Oke, terima kasih, selamat siang.